Tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil mengungkapkan 12 temuan dari investigasi mereka terkait dengan tragedi Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober lalu. Dan temuan ini diklaim berisi sejumlah ketidaksesuaian penanganan keamanan hingga reaksi berlebihan dari aparat pasca tragedi. Apa saja kemudian detail temuan mereka di lapangan? Sudah terhubung bersama kami, Kepala Divisi Hukum Kontras yang juga bagian dari TPF Koalisi Masyarakat Sipil, ada Andi Muhammad Rizaldi. Mas Andi, selamat malam. Selamat malam Mas Bram. Baik, Mas Andi, langsung saja apa perbedaan dan seberapa jauh kemudian perbedaan yang ditemukan oleh teman-teman TPF dibandingkan dengan apa yang sudah dirilis paling tidak oleh polisi dan juga PSSI, begitu, Mas Andi? Iya, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil sebelumnya telah melakukan pendalaman dan juga investigasi dengan menemui berbagai pihak termasuk saksi, korban dan bahkan keluarga korban. Nah, dari berbagai pertemuan itu dan mengumpulkan sejumlah bukti, kami mendapatkan berbagai temuan awal. Dan temuan-temuan tersebut kami melihat ada 12 temuan awal. Nah, dari 12 temuan awal itu beberapa diantaranya misalkan berkaitan dengan pengerahan atau mobilisasi aparat keamanan ketika proses pertandingan sepak bola itu masih berlangsung, atau dalam konteks hal ini yaitu pada saat pertengahan babak kedua. Karena kami melihat bahwa padahal dalam proses pertandingan tersebut tidak ada ancaman atau potensi gangguan keamanan yang terjadi. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, perlu dicatat bahwa sejumlah supporter turun ke dalam lapangan, masuk ke dalam lapangan, itu hanya ingin memberikan dorongan, motivasi, dan juga memberikan dukungan moral kepada sejumlah pemain begitu. Namun kemudian supporter yang ingin memberikan dukungan moral tersebut direspon secara berlebihan oleh aparat kepolisian dengan melakukan pengerahan dan juga melakukan sejumlah tindak kekerasan. Dan kemudian hal ini direspon oleh sejumlah supporter yang lain yang juga ikut turun ke dalam lapangan, bukan untuk melakukan penyerangan tetapi untuk melakukan penolongan terhadap sejumlah supporter yang mengalami tindak kekerasan begitu. Nah, sebetulnya tidak hanya itu saja. Temuan awal kami juga melihat bahwa ada prosedur yang tidak dilalui secara benar oleh aparat kepolisian. Termasuk salah satunya adalah perkap penggunaan kekuatan, yang dimana ketika memang ada satu ancaman keamanan, polisi itu harus melewati tahap-tahap tertentu. Tetapi dalam konteks kasus ini kami melihat polisi langsung menggunakan penembakan gas air mata begitu. Baik, pertanyaannya kemudian apakah temuan yang Anda sebutkan itu terkonfirmasi begitu, tidak hanya pada korban dan saksi seperti yang Anda sebutkan, apakah ada pihak lain yang kemudian coba dikonfirmasi oleh TPF begitu, Mas Andi? Iya, sejauh ini memang ketika kami melakukan pendalaman dan juga investigasi, kami menemui sejumlah saksi, keluarga korban dan juga bahkan korban. Nah, dari berbagai informasi yang kami dapatkan, kami teruskan ke beberapa lembaga yang kebetulan kami bertemu ketika melakukan pendalaman di Malang. Kami bertemu dengan LPSK dan juga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia begitu. Baik, Mas, ini kemudian tadi kita lihat di paket berita, kemudian Lokataru sebagai salah satu bagian dari TPF Koalisi Masyarakat Sipil menyebut bahwa pelibatan korban dan juga saksi kejadian tidak terlalu dilibatkan begitu dalam investigasi yang dilakukan oleh otoritas. Apakah memang sedemikian tidak dilibatkannya korban dan juga supporter dalam temuan TPF, Mas? Iya, ada dua hal ya yang ingin saya sampaikan. Pertama, berkaitan dengan tim gabungan independen pencari fakta. Nah, ketika kami bertemu sejumlah saksi dan juga korban, mereka mengaku bahwa sejauh ini belum ada pertemuan langsung yang dilakukan oleh tim gabungan independen mencari fakta. Yang pertama. Dan yang kedua, dalam proses hukum yang berjalan atau pidana yang berjalan yang saat ini dilakukan oleh aparat kepolisian, memang dari keterangan yang kami peroleh belum melibatkan sejumlah korban dan saksi yang kita temui begitu. Oke. Oke, berarti artinya ketika hari ini polisi sudah menetapkan 6 tersangka, artinya menurut Anda itu belum maksimal karena belum ada kemudian suara dari korban dan juga dari supporter yang dilibatkan secara penuh begitu? Iya, tentu yang menjadi pertanyaan kami adalah berkaitan dengan konstruksi kasus begitu. Basisnya berdasarkan saksi atau bukti-bukti apa yang mereka pegang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berkaitan dengan proses pidana yang berjalan, kami melihat bahwa proses hukum atau pemidanaan yang ditujukan itu hanya ditujukan kepada aktor-aktor lapangan.
Padahal kalau dilihat dari peristiwa ini, ada aktor-aktor lain yang memiliki posisi yang lebih tinggi yang sebetulnya perlu diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Mhm. Baik, Mas, ini kemudian ada yang menarik juga bahwa hari ini TGIPF melalui salah satu anggotanya yaitu Renal Kasali menyebut sejumlah temuan yang sebetulnya hampir sama perspektifnya dengan apa yang kemudian TPF sebutkan, misalkan banyak kebiasaan yang tidak sesuai dengan aturan, bagaimana kemudian aparat yang dirasa terlalu berlebihan menggunakan pendekatan atau perspektif keamanan dalam soal event olahraga begitu. Bagaimana komunikasi TPF dengan sejumlah investigator terkait begitu, baik Komnas HAM, TGIPF, dan sejumlah lainnya? Iya, sejauh ini berkaitan dengan proses pendalaman atau informasi yang kami lakukan, kami baru bertemu dengan beberapa lembaga, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Mhm. Nah, pertemuan itu kami menyampaikan laporan atau informasi temuan awal yang kami dapatkan. Setidak-tidaknya kami tentunya mendorong bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia harus maksimal berkaitan dengan pendalaman yang sedang mereka lakukan dalam kerangka pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan upaya yang saat ini dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami tidak jarang menemui saksi dan juga korban yang mengalami tindakan intimidasi dari Oke. pihak-pihak tertentu, dan tindakan intimidasi ini dilakukan kami menduga sebagai bentuk menebar rasa takut agar saksi maupun korban tidak memberikan suara yang sebetul-betulnya atau sebenar-benarnya yang terjadi. Sehingga perlu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan terhadap mereka begitu. Baik, apakah kemudian Mas, kalau Anda katakan ada upaya intimidasi begitu oleh pihak terkait, apakah kemudian ini terkait dengan tidak dilibatkannya korban dan juga saksi, atau jangan-jangan mereka memang akhirnya tidak mau bersuara karena di sisi lain ada intimidasi yang mungkin mengancam bagi mereka? Temuan Anda seperti apa? Iya, yang pertama salah satu faktornya adalah keterlibatan dari para saksi dan korban yang mengalami tindakan kekerasan dari aparat keamanan. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan rasa takut yang muncul di sekitar lingkungan saksi dan korban. Karena dari berbagai informasi yang beredar, terjadi berbagai tindakan intimidasi yang dialami oleh para saksi dan korban. Sehingga ketika kami menemui, tidak jarang saksi dan korban menyampaikan bahwa memang ada rasa ketakutan untuk menyampaikan keterangan berkaitan dengan peristiwa kekerasan yang terjadi di Kanjuruhan begitu. Oke. Eh, Apa langkah selanjutnya dari teman-teman TPF begitu Mas untuk kemudian bisa mendesak pihak-pihak terkait juga melakukan lebih terbuka, melibatkan orang dan korban dan juga supporter yang paling tidak ada di lokasi kejadian saat itu? Iya, begini, sebelum ke sana saya menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada keterbukaan informasi yang jelas berkaitan dengan data korban jiwa dan juga data korban luka yang bisa diakses seluas-luasnya oleh publik. Jadi menurut kami penting agar akses informasi itu dibuka seluas-luasnya oleh pemerintah. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam proses hukum yang dilakukan saat ini, penting bahwa proses hukum tidak hanya ditujukan kepada aktor lapangan, yang mana kita ketahui beberapa waktu lalu Kapolri menetapkan sejumlah tersangka, tetapi juga ada level lain, level yang lebih tinggi yang harus diminta pertanggungjawabannya secara hukum begitu. Baik, Mas Andi, masih mendengar kami? Ya, saya Baik. masih mendengar. Baik, kami akan tunggu langkah berikutnya akan seperti apa, apa kemudian desakan ini akan diarahkan kemana seperti itu, tapi harapannya tentu akan terkoordinasikan dengan baik sehingga hak keadilan dari para korban dan juga saksi ini bisa terpenuhi. Terima kasih atas waktu Anda, anggota Kepala Divisi Hukum Kontras yang juga bagian dari TPF Koalisi Masyarakat Sipil, Andi Muhammad Rizaldi telah bergabung sama kami. Selamat malam, salam sehat selalu Mas. Selamat malam Mas Bram.